Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 6 Waalaikumsalam. yang beranggotakan 1. Cindy Dwi Puspita, 2. Irmadi Alfianti, 3. Saya sendiri yaitu Lutfi Akbar Sidki, dan nomor 4 Muhammad Nurdin Rasyidi akan menampilkan hasil presentasi kami yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Ya, yang pertama adalah extension controlling features. Yang dibahas pertama adalah extension personal identification number atau PIN. Next. Setiap pengguna ekstensi dapat memiliki PIN-nya sendiri melalui pemrograman sistem atau pemrograman pribadi untuk mengatur fitur atau mengakses telepon sendiri dari jarak jauh. Fitur berikut tidak dapat digunakan tanpa PIN. Yang pertama adalah live call screening atau LCS. Yang kedua, kunci tampilan. Yang ketiga, extensi berjalan. Yang keempat, kunci tombol ekstensi. Yang kelima, walking COS. Untuk catatan, jika pengguna ekstensi telah menempatkan PIN ekstensi, fitur ini tidak dapat digunakan tanpa PIN. Next. Berikutnya adalah peringatan. Ada resiko bahwa panggilan telepon penipuan akan dilakukan jika pihak ketiga menemukan seseorang. Untuk identifikasi PIN dari PBX, biaya panggilan tersebut akan ditagihkan ke pemilik atau penyewa PBX. Untuk melindungi PBX dari penggunaan penipuan semacam ini, kami sangat menyarankan yang pertama menjaga kerahasiaan PIN, yang kedua memilih PIN acak yang rumit yang tidak dapat ditebak dengan mudah, yang ketiga mengubah PIN secara teratur. Next. Yang berikutnya, kunci PIN ekstensi. Jika setelah memasukkan PIN 3 kali, saluran akan diputuskan. Jika salah memasukkan PIN di program beberapa kali berturut-turut, ekstensi itu akan terkunci dan bahkan masuk PIN yang benar tidak akan membukanya. Hanya ekstensi yang ditetapkan sebagai pengelola yang dapat membukanya. Pada kasus ini, PIN akan dibuka dan dihapus. Fitur ini juga dikenal sebagai Station Password Lock. Berikutnya ada PIN ekstensi jarak jauh hapus. Jika pengguna ekstensi lupa PIN-nya, pengelola dapat menghapus PIN tersebut. Kemudian pengguna ekstensi dapat menetapkan PIN baru. Yang terakhir ada tampilan PIN ekstensi. Dimungkinkan untuk memilih apakah akan menampilkan PIN ekstensi pada layar melalui pemrograman sistem. Secara default, ini ditampilkan sebagai titik. Next. Sebab yang kedua adalah extension fitur clear. Next. Pengguna ekstensi dapat menghapus semua fitur berikut yang di-setel di telepon mereka sekaligus. Contohnya seperti pada tabel, untuk fitur absen pesan setelah pengaturan akan mati. Pada fitur BGM setelah pengaturan akan mati. Fitur FWD atau DND setelah pengaturan akan mati. Telepon pick up DND setelah pengaturan akan diizinkan. Call waiting setelah pengaturan disable. Di Kanada pengaturan default adalah enable atau call nada tunggu. Untuk fitur keamanan jalur data setelah pengaturan akan mati, executive policy override tolak setelah pengaturan akan diizinkan. Fitur masuk atau keluar setelah pengaturan akan masuk. Message waiting setelah pengaturan semua pesan yang ditinggalkan oleh ekstensi lain akan dihapus. Paging deny setelah pengaturan akan diizinkan. Telepon paralel setelah pengaturan SLT berpasangan akan berdering. Fitur hotline setelah pengaturan akan mati. Dan yang terakhir,
pengingat jangka waktu setelah pengaturan akan dihapus. Untuk catatan, fitur dengan tanda bintang dapat diprogram untuk tidak dibatalkan oleh fitur ini. Fitur ini juga dikenal sebagai Station Program Clear. Next. Untuk kondisi extension dialog dan nomor identifikasi pribadi ekstensi PIN tidak akan dihapus oleh fitur ini, hanya untuk pengguna di Kanada jika nada panggilan 2 terdengar setelah fitur ekstensi hapus. Setelah melakukan extension fitur clear, call waiting akan aktif jika extension clear call waiting diatur ke clear melalui pemrograman sistem. Dalam hal ini, nada panggil 2 akan terdengar saat lolos. Next. Yang ketiga adalah walking extension. Next. Dimungkinkan untuk menggunakan ekstensi apapun dan membuat setelan ekstensi Anda tersedia untuk Anda. Pengaturan seperti nomor ekstensi, memori panggilan sekali sentuh, dan JOS semuanya tersedia untuk Anda di lokasi baru. Contoh fitur ini berguna ketika yang pertama pindah lokasi, yang kedua tidak ada meja khusus untuk Anda gunakan. Kemudian fitur ini juga dikenal sebagai walking station. Next. Untuk kondisi, fitur ini memungkinkan pengaturan ekstensi untuk dialihkan antara PT termasuk IPPT dan SLT bergerak antar penyewa juga dimungkinkan. Panggilan masuk ke ekstensi Anda juga akan menghubungi Anda di lokasi baru. Nomor identifikasi pribadi atau PIN ekstensi diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Jika konsul DSS dihubungkan ke PT dan konsul DSS terus digunakan dengan PT setelahnya, ekstensi berjalan telah diaktifkan. Nomor ekstensi baru dari PT harus ditetapkan sebagai ekstensi berpasangan melalui pemrograman sistem. Jika pemrograman isi sedang dilakukan untuk ekstensi yang pengaturan ekstensinya sedang ditransfer dengan fitur ekstensi berjalan mungkin tidak bekerja dengan benar. Next. Yang keempat adalah time reminder. Next. Perpanjangan dapat diatur untuk berdering pada waktu tertentu, untuk bertindak sebagai panggilan atau pengingat untuk membangunkan. Fitur ini bisa diprogram untuk mengaktifkan hanya sekali atau setiap hari. Jika pengguna menjawab panggilan alarm, suara yang direkam sebelumnya pesan akan terdengar. Jika pesan tidak ditetapkan, nada panggilan khusus akan terdengar. Pengingat berwaktu dapat di-setel dengan salah satu dari 2 cara berikut. Yang pertama, oleh pengguna ekstensi dari ekstensi miliknya sendiri, atau yang kedua, dari jarak jauh oleh operator hotel atau remote backup call. Next. Untuk kondisi, pastikan jam PBX berfungsi. Yang kedua, hanya satu pengingat berwaktu yang dapat di-setel untuk perpanjangan dalam satu waktu. Menyetel pengingat baru menghapus pengingat sebelumnya. Jika pengguna ekstensi dan operator hotel menyetel pengingat berjangka waktu untuk hal yang sama ekstensi, pengingat berjangka waktu yang di-setel paling baru adalah efektif. Yang ketiga, waktu yang dapat diprogram. Waktu durasi dering alarm, jumlah pengulangan alarm, dan interval dapat diprogram melalui pemrograman sistem. Yang terakhir, untuk menggunakan fitur pesan suara. Waktu MSG diperlukan dan pesan harus direkam. Perpanjangan ditugaskan sebagai pengelola dapat merekam pesan. Pesan yang berbeda dapat ditetapkan setiap mode waktu, seperti siang, makan siang, istirahat, atau malam. Next. Nah, pada bab ini akan dijelaskan oleh teman saya, Irma Diah. Saya akan melanjutkan, jadi bab audible tone features. Next.
Yang pertama, dial tone. Nada dial yang khas berikut menginformasikan ekstensi tentang fitur yang diaktifkan pada ekstensi mereka. Setiap jenis nada panggil memiliki dua frekuensi, misalnya nada panggil 1A dan nada panggil 1B. Next. Tipenya ada tone 1A atau 1B. Penjelasannya, nada panggil normal terdengar ketika tidak ada fitur yang tercantum untuk nada panggil 2 hingga 4 telah ditetapkan atau saat ARS digunakan. Untuk tone 2A, 2B, nada ini terdengar ketika ada pesan yang sebelumnya telah didengarkan dan tidak ada pesan baru di kartu SVM. Salah satu fitur di bawah ini diatur. Tidak hadir pesan, BGM, FWD, penjemputan, tolak panggilan tunggu, DND, extension dialog, executive busy override, dan hotline waktu pengingat. Lalu tone 3A 3B, nada ini terdengar ketika A disebut PS sedang dicari. Waktu perekaman yang digunakan oleh fitur pesan suara sederhana bawaan mencapai batas. Setiap fitur di bawah ini dilakukan penahanan entry kode akun, menjawab panggilan pengingat berwaktu tanpa pesan, menjawab panggilan sensor. Lalu untuk tone 4A, 4B, nada ini terdengar ketika pesan baru telah direkam untuk ekstensi. Next. Kondisinya, saat nada panggil tipe A atau B dimungkinkan untuk memilih nada panggil tipe A atau B untuk nada panggil 1 sampai 4. Jika tipe A dipilih, semua nada panggil 1 hingga 4 akan menjadi nada panggil tipe A. Tipe nada panggil untuk fitur ARS dapat dipilih secara terpisah. Jika tipe A dipilih bagi ARS, nada panggil 1A akan didengar. Jika tipe B dipilih, nada panggil 1B akan didengar. Selanjutnya, nada dial yang khas dapat dinonaktifkan. Saat dinonaktifkan, nada panggil 1 akan didengar dalam semua kasus kecuali yang ditandai dengan tanda bintang dalam tabel di atas. Lalu pola nada panggil, semua pola nada panggil memiliki default hanya nada panggil 1 yang dikirim ke ekstensi dalam grup VM atau DPT atau DTMF. Next. Selanjutnya, confirmation tone. Pada akhir operasi fitur, PBX mengkonfirmasi keberhasilan operasi dengan mengirimkan nada konfirmasi kepada pengguna ekstensi. Next. Untuk tipenya pada tone 1, penjelasannya yang pertama terkirim ketika pengaturan diterima. Yang kedua, dikirim saat panggilan diterima dalam mode panggilan suara atau penerimaan alternatif dering atau suara. Suara penelpon akan terdengar setelah nada. Untuk tone 2, yang pertama dikirim dari perangkat halaman eksternal atau ekstensi sebelum di page. Yang kedua, dikirim saat panggilan diterima dalam mode answer back hands-free. Tone 3.1, yang pertama dikirim sebelum percakapan ditetapkan saat menggunakan fitur paging. Yang kedua, dikirim saat percakapan dibuat dengan ekstensi dalam mode berikut setelah operasi pembuatan panggilan, hands-free answer back mode, voice calling mode, atau alternate receiving ring or voice. Yang ketiga, dikirim saat melakukan panggilan ke atau dari door phone. Next. Untuk tone 3.2, dikirim tepat sebelum percakapan ditetapkan saat mengakses fitur berikut dengan nomor fitur. Tone 4.1, dikirim ketika pindah dari panggilan 2 pihak ke panggilan 3 pihak, misal executive busy override, conference, privacy release, two-way record. Untuk tone 4.2, dikirim ketika pindah dari panggilan 3 pihak ke panggilan 2 pihak. Misalnya executive busy override, conference, privacy release, two-way record. Yang kelima, dikirim saat panggilan ditunda, termasuk consultation hold. Next. Untuk subbab selanjutnya yaitu networking features. Next. TIA Line Service. Jalur TIA adalah jalur komunikasi yang disewakan secara pribadi antara 2 atau lebih PBX yang memberikan biaya yang efektif. Komunikasi antara anggota perusahaan di lokasi yang berbeda. Garis TIA dapat digunakan untuk menelpon melalui PBX untuk mencapai sistem switching lain atau PBX perusahaan telepon. Dengan menggunakan garis TIA, file PBX tidak hanya mendukung komunikasi dengan jaringan publik, tetapi juga dengan anggota perusahaan lain di jaringan pribadi tempat PBX disertakan. Next. Untuk antarmuka berikut dapat digunakan untuk membuat jaringan pribadinya. ANM interface, network type-nya analog. T1 TIA ANM, network type-nya digital, 64 kbps kali 24 channels.
A1 digital 64 kbps kali 30 channels, PRI atau PRI digital ISDN 2B plus D atau 30B atau D atau 23B plus D. Lalu VoIP Internet Protocol atau IP. Next, untuk membuat TIA line call-nya yang pertama extension number method access without PBX code. Untuk menggunakan metode ini perlu mengubah 1 atau 2 digit pertama nomor ekstensi baik PBX. Misalnya 10XX untuk PBX1, 20XX untuk PBX2 untuk memungkinkan panggilan dialihkan dengan benar. Contoh, extension 1012 of PBX1 dials extension number 2011. Extension 1012 of PBX1 is connected to extension 2011 of PBX2. Next. Lalu ada PBX code method, access with PBX code. Untuk menggunakan metode ini, perlu diketahui setiap kode PBX untuk mengidentifikasi lokasi extension. Contoh, extension 1012 of PBX1 dials TIA line access number 7, PBX code 952 and extension number 1011. Extension 1012 of PBX1 is connected to extension 1011 of PBX2. Next, selanjutnya adalah Voice over Internet Protocol Network. Next, Voice of PBX dapat terhubung ke PBX lain melalui jaringan IP pribadi. Dalam hal ini, sinyal suara diubah menjadi paket IP atau VoIP dan dikirim melalui jaringan ini. Jaringan VoIP mendukung komunikasi jaringan pribadi menggunakan layanan jalur TIA. Next. Pada VoIP network pemrograman yang diperlukan yaitu pada PBX, lalu for making a call ARS programming or Thailand service programming, lalu ada IP GW atau IP gateway circuit, lalu yang terakhir ada IP address assignment for the local PBX and other PBXs. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi Akbar. Ya, saya Lutfi akan melanjutkan untuk menjelaskan VPN yaitu Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network adalah layanan yang disediakan oleh perusahaan telepon. Ini menggunakan garis-garis yang ada seolah-olah itu jalur pribadi, tidak perlu memasang saluran pribadi atau menyewa saluran dari perusahaan telepon. Membuat dan menerima panggilan publik dan pribadi dapat dilakukan menggunakan saluran yang sama. Untuk public atau private discrimination, saat melakukan panggilan, nomor diskriminasi publik atau pribadi diperlukan sebelum mengirim nomor yang dihubungi ke perusahaan telepon. Nomor diskriminasi publik atau pribadi dapat dihubungi secara manual atau secara otomatis dengan ARS. Saat menerima panggilan, perusahaan telepon membedakan jenis panggilan. Jika ini panggilan pribadi, panggilan diterima dengan metode layanan jalur TIA. Jika ini adalah panggilan publik, panggilan tersebut akan diterima oleh incoming trunk call distribution method atau bisa disebut DIL, DDI, MSN yang didapatkan di trunk. Untuk VPN, cara penerapannya setiap port BRI atau PRI dapat diatur ke publik atau VPN melalui pemrograman sistem. Untuk menggunakan layanan ini, pilih VPN. Bahkan jika perusahaan telepon tidak mendukung layanan VPN, masih mungkin untuk menggunakan jenis layanan yang sama saat melakukan panggilan dengan program layanan saluran TIA dan atau pemrograman panggilan cepat, yaitu Quick Dialing. GSIG Standard Feature. GSIG adalah protokol yang didasarkan pada ISDN Key 931 dan menawarkan fitur PBX yang ditingkatkan di jaringan pribadi. Jaringan GSIG mendukung komunikasi pribadi dengan metode layanan jalur TIA. Fitur berikut tersedia untuk jaringan privat ISDN, GSIG atau VoIP. Untuk ISDN, pemrograman sistem diperlukan untuk menentukan apakah setiap fitur
excluding calling line identification presentation atau CLIP tersedia untuk setiap port jaringan pribadi. Ya, berikut adalah tabel contoh layanan dari QSIG. Untuk layanannya terdapat calling line identification, connected line identification presentation, calling line identification restriction, connected line identification restriction, dan calling line identification presentation. Untuk deskripsinya ada di tabel di presentasi. Calling atau connected line identification, CLIP atau COP, dan calling connected name identification presentation atau CNIP atau CONP by QSIG, yaitu calling line name identification. PBX dapat mengirim nomor ekstensi dan atau nama yang telah diprogram sebelumnya ke jaringan QSIG ketika sebuah ekstensi pengguna melakukan panggilan. Pihak yang dipanggil dapat melihat nomor atau nama di layar teleponnya sebelum menjawab panggilan. Connected line name identification presentation, yaitu PBX mengirimkan nomor ekstensi atau nama yang telah diprogram sebelumnya ke jaringan QSIG saat ekstensi pengguna menjawab panggilan masuk. Penelpon dapat melihat nomor dan nama pihak yang menjawab di teleponnya pada layar telepon saat panggilan dijawab. Berikut adalah contoh penerapan dari CLIP atau CNIP, yaitu nomor ekstensi yang dikirim ke jaringan QSIG untuk CLIP dan COLP dapat ditetapkan untuk setiap ekstensi melalui pemrograman sistem yang bernama CNIP dan CONP, dan setiap nama ekstensi yang dikirim ke jaringan QSIG untuk CNIP atau CNOP dapat ditetapkan sebagai ekstensi melalui pemrograman sistem. Dan ini adalah contoh penerapan dari COLP dan CONP. Untuk nomor ekstensi yang dikirim ke jaringan QSIG untuk CLIP dan COLP dapat ditetapkan untuk setiap ekstensi. Dan untuk CNIP dan CONP, nama ekstensi yang dikirim ke jaringan QSIG untuk CNIP dan CONP dapat ditetapkan sebagai untuk setiap ekstensi melalui pemrograman sistem. Lalu berlanjut ke call forwarding by QSIG. PBX meneruskan panggilan ke ekstensi tujuan di PBX lain di jaringan QSIG. Tujuannya bisa diatur pada PBX Anda sendiri dengan basis ekstensi sebagai tujuan penerusan panggilan terang. Jika grup terang yang sama digunakan untuk panggilan masuk dan panggilan yang diteruskan, situasi berikut akan memungkinkan bisa terjadi. Pada call transfer by QSIG, PBX mentransfer panggilan ke ekstensi tujuan di PBX lain di jaringan QSIG. Jika grup terang yang sama digunakan untuk panggilan masuk dan terjadi panggilan yang ditransfer, situasi berikut akan memungkinkan terjadi. Completion of calls to busy subscriber atau singkatannya CCBS by QSIG. Jika panggilan telah dilakukan ke ekstensi di PBX lain di jaringan QSIG dan pihak yang dipanggil sibuk, pengguna ekstensi dapat mengatur untuk menerima dering panggilan balik saat pihak yang dipanggil sudah bebas. Ketika pengguna menjawab dering panggilan balik, nomor pihak tersebut secara otomatis dipanggil. QSIG Enhanced Feature Network Direct Station Selection atau bisa disebut NDSS. Jika PBX terhubung ke jaringan menggunakan kartu ISDN atau IP Gateway, Anda dapat menetapkan tombol
fleksibel sebagai tombol Network Direct Station Selection atau NDSS. Tombol-tombol ini digunakan untuk memantau status ekstensi terhubung ke hingga 7 PBX lain di jaringan dan untuk membuat atau mentransfer panggilan ke ekstensi tersebut dengan satu sentuhan. Seperti tombol DSS biasa, hal ini memungkinkan fungsi operator menjadi terpusat bahkan ketika ada kantor di lokasi terpencil. Centralized voicemail hingga 8 PBX yang terhubung dalam jaringan private VoIP atau ISDN dapat berbagi layanan dari VPS yang terhubung dengan PBX lain dalam integrasi DPT. VPS ini dapat menyediakan pesan suara untuk ekstensi yang dilampirkan ke salah satu PBX di jaringan, seolah-olah VPS terhubung ke PBX lokal. Selain itu, VPS dapat mengirim message menunggu pemberitahuan ke ekstensi di PBX manapun dan pengguna dapat mengakses kotak suara mereka secara langsung menggunakan tombol pesan menunggu. Berikut adalah fitur-fitur dari VPS. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Oshi. Silakan. Untuk slide network ICT Hub, yaitu hub distribusi panggilan masuk ICT dapat menyertakan hingga 4 tujuan di PBX lain dalam jaringan pribadi, termasuk nomor ekstensi mengambang dari hub ICT lain. Ini dilakukan dengan menetapkan PS virtual sebagai anggota hub ICT dan kemudian menetapkan nomor tujuan di PBX lain sebagai tujuan penerusan untuk PS virtual tersebut. Ini memungkinkan beberapa grup ICT di lokasi terpencil untuk menerima panggilan bersama. Next. PS Roaming by Network ICT Group. 1 PS dapat didaftarkan hingga 4 PBX di jaringan pribadi dan grup ICT jaringan dibuat untuk PS di setiap PBX. Dengan PS virtual diatur untuk diteruskan ke PBX lain di jaringan. Saat panggilan ke PS diterima di salah satu PBX, panggilan berdering secara bersamaan di semua PBX di jaringan 4 PS itu terdaftar. Next. IP proprietary telepon atau yang disingkat IPPT. Next. PBX ini mendukung koneksi telepon kepemilikan IP, IPPTS yang berfungsi hampir identik dengan PC normal. Namun, mereka terhubung ke PBX melalui jaringan area lokal atau yang disingkat LAN dan mengirim dan menerima panggilan menggunakan internet protokol IP. IPPTS memiliki 2 port Ethernet untuk koneksi primer dan sekunder. Mereka terhubung ke PBX melalui hub jaringan atau perangkat pemisah lainnya dan dapat memiliki PC yang terhubung ke port Ethernet sekunder. Next. 1.32 Computer Telephony Integration atau yang disingkat CTI. Menghubungkan PC ke DPT atau menghubungkan server CTI ke PBX ini memungkinkan pengguna ekstensi untuk menggunakan fitur lanjutan dengan menggunakan data yang disimpan di PC atau server CTI. Fitur yang tersedia melalui CTI bergantung pada perangkat lunak aplikasi CTI yang digunakan pada PC yang terhubung. Ada 2 jenis CTI sebagai berikut. 1. Kontrol panggilan pihak pertama dan yang kedua, kontrol panggilan pihak ketiga. Next. PC phone atau PC console, yaitu kontrol panggilan pihak pertama CTI dapat dilakukan dengan menghubungkan PC dengan DPT KX T7633 atau KX T7636 yang dilengkapi dengan modul USB KX T7601 melalui port USB. Dengan menggunakan aplikasi CTI Console PC KX TDA 0350 atau KX TDA 0300, pengguna dapat menikmati banyak fitur PBX seri KX TDA sekaligus memanfaatkan solusi
CDI. Konsol PC memberi pengguna akses ke fitur tingkat administratif tertentu yang tidak tersedia dengan PC phone. Next. Cellular phone fitur, yaitu PBX ini menyediakan fitur untuk mendukung pengguna ponsel dan tujuan luar lainnya dengan PBX. Panggilan dapat diteruskan dari PS virtual ke tujuan luar seperti telepon, dan kemudian dijawab seolah-olah pengguna berada di ekstensi dalam PBX. Next. 3.1 Capacity of System Resource. Next. Untuk pada slide 55 bisa dilihat pada tabel yang atas sistem dan bawah dialing. Next. Untuk tabel untuk slide 56 juga demikian. Ada tabelnya. Next. Juga pada slide 57. Next. Untuk voice message yaitu ada item outgate message, OGM, dan OGM total coding time. KSTDA 30, 32, dan KSTDA-nya ada 64 dan total 8 menit. Dan yang tabel di bawah yaitu Hospitality and Tax Management fitur, yaitu itemnya ada hotel dan yang kedua charge rate. Itu KSTDA-nya ada 4 dan yang satunya 7 digit including a decimal. Next. Dan networking yaitu ada 2 item juga, yaitu leading number dan PBX kode. Yang leading memiliki 3 digit dan yang PBX memiliki 7 digit. Dan yang CDI yaitu ada PC console dan PC phone. KXDA yang digunakan 28, 24, 64, 128. Next. Untuk password yaitu sistem password for install and manage password, yaitu memasukkan password 4 hingga 10 kata dan 4 sampai 10 digit. Program kode yaitu itemnya ada administrator level programmer code dan user level programmer code 4 hingga 16 dan 0 hingga 16. Next. Exclusive fitur table. Next. KSTDA 30, KSTDA 100 atau KSTDA 200 dan KSTDA 600 mendukung fitur tertentu, hanya tersedia untuk model PBX tersebut. Tabel di bawah ini mencantumkan fitur yang tersedia tergantung pada model PBX. Untuk tabel bisa dilihat pada slide 62. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kurang lebih salah katanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.